Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didi Education. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan berbagi informasi bagaimana cara cepat tepat mudah gitu ya dalam mengerjakan tugas mandiri di PPG dalam jabatan, di mana di tugas mandiri itu kita ada 2 tugas. Di sini sudah tertera bahwa setelah selesai membaca dan mempelajari topik secara mandiri, mahasiswa membuat tugas mandiri yang ditulis dalam bentuk Word, dikonvert ke PDF, kemudian unggah di LMS. Adapun tugas yang diminta adalah 1. Membuat peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan dalam topik 1 sampai dengan topik 8. Sebutkan sekurang-kurangnya 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1-2 alinea. Yang kedua adalah materi atau konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik 1 sampai dengan topik 8. Artinya yang bisa menimbulkan multi tafsir ya, atau tafsir yang berbeda gitu kan, miskonsepsi. Berarti setelah kita menyelesaikan topik, di mana topiknya ada 1 sampai 8, kita diminta untuk membuat peta konsep atau gagasan dari topik 1 sampai 8. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya langkah pertama adalah Bapak Ibu tentunya download dulu materinya ya. Nah, Bapak Ibu pasti sudah download dulu kan materinya. Kita lihat di topik 1. Oke, kita download saja, lihat materi, kemudian kita unduh. Ini ada 20 halaman, kita download jurnal PDF. Ini namanya apa ya? Kita download dulu aja deh, kita save. Oke, kita lihat jurnal ini namanya Fikih Zakat. Poinnya kemana dia? Karena ini daftar isinya utuh tapi isinya sudah dipotong-potong. Jadi kita ambil yang langsung aja, berarti zakat tanah yang disewakan. Kita copy. Ya, berarti cuma satu bahasan, zakat yang disewakan. Kita kasih nama ya Bapak Ibu. Jadi jurnal 1 judulnya adalah zakat yang disewakan. Oh ya, kemudian untuk lebih mempercepatnya, ini kan tadi banyak halaman ya Bapak Ibu ya. Ini covernya, kemudian dan pengantar-pengantar depan lah. Ini kan tidak perlu kita pakai ya. Nah, untuk memudahkan itu, maka kita akan buang saja di halaman ini, kan masuk di halaman 11 nih. 11 dari 1 sampai 11 kan nggak kita pakai. Ini kan hanya apa itu namanya? Pendahuluan gitu saja. Jadi kita delete saja. Ini saya pakai Nitro PDF. Atau kalau Bapak Ibu nggak dihapus juga nggak apa-apa. Ini karena lebih memudahkan saja ya. Ini saya pakai Nitro, saya edit, kemudian saya delete, berarti nomor page-nya 1 sampai 11. Kita delete. Ini otomatis kita langsung mulai dari materi topik 1, zakat dan hasil yang disewakan ya. Nah, atau langkah yang kedua, kalau Bapak Ibu tidak punya Nitro PDF, Bapak Ibu lari saja ke Google Chrome, Bapak Ibu ketikkan saja hapus halaman PDF. Nah, kemudian pilih yang di sini small PDF, hapus halaman PDF. Nanti linknya saya lampirkan di deskripsi video ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih filenya, file yang materi pertama tadi itu. Nah, kan sudah masuk semua nih. Kita kan hanya mau ngambil di intinya saja, judulnya nggak usah, karena kita mau ngeringkes kan gitu ya. Kita hapus sampai tadi di halaman mana tadi ya. Nah, ini udah mulai halaman 1, jadi hanya 11 halaman nanti. Oke, mulai dari halaman 12 kan,
kemudian kita klik tombol selesai. Sudah lagi membuat dokumen. Ya, kita unduh 1N halaman. Cing. Nah, nih. Otomatis tinggal download saja. Nah, ini sudah mulai masuk ke topik 1 ya, zakat dan hasil yang disewakan. Jadi di halaman-halaman pendahuluan itu sudah nggak ada, langsung ke poin materinya ya Bapak Ibu. Nanti seterusnya begitu dari apa namanya? Topik 1 sampai dengan topik 8 ya. Kita langsung saja kita kerjakan. Ini kita simpan. Kita unduh. Ya, dengan namanya disesuaikan dengan judulnya tadi ya Bapak Ibu ya. Ini sudah saya buat pakai apa? Pakai nitro yang tadi. Kita simpan. Oke. Oke gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika semua materi yang ada dalam topik itu sudah terdownload, ada topik 1 sampai dengan topik 8 sudah terdownload seperti ini, dan sudah kita potong tadi ya, sudah tinggal materinya saja. Maka langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu pakai lagi grok.com untuk membantu kita. Ingat, ini hanya sekedar membantu, bukan jawaban yang sesungguhnya ya Bapak Ibu. Artinya tidak boleh plek gitu ya. Kenapa saya menggunakan Grok ataupun tidak menggunakan ChatGPT atau yang lainnya? Karena menurut saya grok.com ini meskipun gratisan tapi analisis datanya lebih bagus, ini menurut saya. Jadi langkah selanjutnya adalah di sini klik attach, upload file, kemudian poin yang pertama ini Bapak Ibu, zakat hasil tanah yang disewakan, kita pilih kemudian kita open. Otomatis akan terupload di webnya grok.com. Ketika sudah muncul PDF begini berarti sudah terupload. Nah, kita masukkan perintahnya. Sesuai dengan perintahnya adalah membuat peta konsep atau gagasan apa saja yang ditemukan dari topik 1. Sekurang-kurangnya adalah 5 gagasan. Kita copy saja Bapak Ibu yang dapat ditemukan ya dari topik. Kita copy, kita masuk ke Grok tadi. Peta konsep, kalau peta konsep kan nanti bikinnya bagan, jadi kita buat gagasan saja. Buatkan saya gagasan apa saja yang dapat ya, jangan Anda, karena kita mau merintah, yang dapat ditemukan dari topik yang sudah di-upload. Kita enter ya. Dia akan membaca file PDF kita Bapak Ibu. Ya, sudah terbaca. Berikut ini adalah gagasan-gagasan dari topik zakat hasil tanah yang disewakan. Ada beberapa gagasan, ada 1 definisi dan makna zakat, yang kedua tentang komponen hasil zakat disewakan, kemudian perselisihan pendapat ulama, ada dasar hukum, kemudian ada urgensi, sampai kepada kesimpulan nomor 9. Nah, Mas, apakah dari 1 sampai 9 ini kita masukkan ke kerjaan kita gitu ya? Nah, ini sudah saya buatkan blankonya, tugas mandiri, modul profesional, mata pelajaran fikih, nama oleh, ini saya tulis nama sendiri, nanti nama Bapak Ibu ya. Di sini ada peta konsep, di halaman selanjutnya adalah miskonsepsi pada topik materi. Yang 1 tadi, topik pertama adalah zakat hasil tanah yang disewakan, kita enter, kita hapus. Nah, apakah semua harus kita masukkan? Nah, kita pahami lagi bahwa perintahnya adalah peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan. Artinya, mesin AI itu mendeteksi ada 8 ide gagasan yang bisa diambil, maka Bapak Ibu tidak usah mengambil semuanya, cukup ambil 1 atau 2 saja dari apa yang sudah disediakan oleh mesin AI ini ya, salah satunya adalah di grok.com. Anggap saja saya akan mengambil yang dari awal saja adalah definisi dan makna zakat gitu ya. Jadi kita copy saja di sini, kita copy, kita masuk ke template yang sudah kita sediakan gitu ya. Zakat berasal dari, nah kita edit sesuai dengan gaya kita. Ini kan berarti 1
Atau mungkin saya tambah lagi lah di apa nih? Di dasar hukum. Berasal dari Quran surat Al-An'am ayat 141 gitu ya. Kita kopikan. Nah, ditambah lagi di sini dengan dasar hukum Ctrl V. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Tidak susah kan? Satu gagasan sudah terbuat. Jadi tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, karena yang diminta adalah apa namanya, yang Anda temukan gitu ya. Kalau nanti 8-8-nya Bapak Ibu kemudian tuliskan di sini, wow terlalu banyak sekali gitu ya. Jadi cukup 1, 2 atau 3 saja lah. Ini kan hanya sebagai contoh. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa dibaca kembali. Kalau misalkan ada yang kurang pas dikit-dikit ya, namanya mesin ya, Bapak Ibu bisa edit, dan kata-kata ini menurut saya juga jangan letterlock gitu ya. Jadi bisa diedit dengan kata-kata oleh Bapak Ibu sendiri. Misalkan zakat berasal dari bahasa Arab berarti tumbuh suci dan berkah, mencerminkan fungsinya untuk mensucikan harta dan jiwa serta membawa kebaikan ekonomi. Secara istilah zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu kepada mustahik, terutama fakir miskin, sebagaimana didukung oleh Al-Quran. Dasar hukumnya berasal dari Al-Quran dan seterusnya, dengan retapan 10% menggunakan air hujan, 5% menggunakan air buatan dari hasil panen gitu ya. Nah, ini kan bisa diganti 10% jika gitu ya, jika menggunakan. Jadi bahasanya bisa Bapak Ibu perhalus sendiri, atau 5% jika menggunakan air buatan dari hasil panen. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu olah seterusnya ya. Ini contoh satu untuk membuat gagasan. Nah, kan perintah keduanya adalah kita diminta untuk apa namanya, mencari miskonsepsinya gitu ya. Nah, apa saja miskonsepsinya gitu. Kita buat lagi sampai 8. Nomor satunya adalah tadi miskonsepsi dari zakat hasil tanah yang disewakan. Kita masuk ke grok.com tadi, kita perintah yang kedua, materi atau konsep apa saja dalam tersebut yang menimbulkan miskonsepsi ya, atau salah mengerti dari topik. Ini kita copy saja. Nah, kita copy, kita masuk grok, kita pastekan di sini. Materi atau konsep apa saja dalam topik tersebut yang menimbulkan gitu ya. Jangan menurut Anda, tapi langsung saja karena kita merintah, yang menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik yang sudah di-upload gitu ya. Biar dia tidak mencari dari sumber-sumber yang lain. Artinya mesin telusur ini akan mencari berdasarkan file PDF yang sudah kita upload tadi. Kalau tidak kita batasi dari topik yang sudah kita upload, dia akan mencari dari sumber-sumber yang lain. Kita enter lagi, kita lihat jawabannya. Dia akan membaca. Nah, dia hanya akan membaca dari PDF. Ada berapa miskonsepsinya? Nah, miskonsepsinya ada 5, 6, 7. Masih adakah? Nah, sudah cukup Bapak Ibu, dia menemukan 7 miskonsepsi. Contoh, nomor 1 adalah tentang kewajiban zakat. Miskonsepsinya, banyak yang mengira pemilik tanah otomatis wajib zakat karena tanah adalah aset miliknya tanpa memperhatikan siapa yang menggarap dan menuai hasilnya. Kemudian nomor 2 tentang objek zakatnya, tanah atau hasil tanah. Miskonsepsinya sebagian menganggap zakat dikenakan pada tanah itu sendiri, bukan hasil atau pendapatan sewa gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu jangan ambil semua gitu ya, cukup ambil 1 atau 2 saja gitu kan.
Misalkan kita ambil nomor berapa nih? Nomor 3 dan 4 nih. Nah, misalkan miskonsepsinya adalah syarat dan haul nisab gitu ya. Nah, kita kopikan berarti di poin yang kedua di miskonsepsinya. Oke. Kita copy miskonsepsinya. Nah, kita pilih, kita copy, kita pastekan ke Word yang sudah kita sediakan. Ya, sorry. Jadi tidak perlu tulis miskonsepsinya ya. Nah, ada anggapan bahwa zakat hasil panen gitu ya, memerlukan haul 1 tahun. Nah, di sini maka kita tambah saja, maka zakat hasil tanah memerlukan. Ya, kita Ctrl L, ini 1. Kalau mungkin Bapak Ibu mau nambah lagi, kita enter. Nah, kita ambil misalkan di sini nomor 2-nya. Kita copy lagi. Kita paste value. Ya, tadi yang keduanya adalah banyak yang memahami bahwa zakat tarif berbeda 10% air hujan dan 5% untuk air buatan yang menganggapnya sembarangan. Perbedaan ini didasarkan pada prinsip keadilan fikih, dan seterusnya. Sudah. Jadi Bapak Ibu, satu materi sudah terlampaui. Bapak Ibu tinggal mengedit kata-kata ini biar menjadi lebih halus dengan kata-kata Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ngulangin lagi nih dengan materi yang ke 2, 3, 4 sampai 8. Kita coba lagi ya satu Bapak Ibu ya. Kita coba lagi, klik tombol yang baru di sini atas saja biar dia tidak baca yang materi yang pertama. Kita add test file, upload materi yang kedua, zakat profesi dan zakat produktif. Sudah terupload. Perintahnya tadi adalah buatkan saya gagasan dari materi yang telah di-upload. Iya. Nah, dia lagi mencari. Ada gagasannya. Ada 1, 2, 3. Semudah itu Bapak Ibu. Artinya apa ya? Mesin AI ini kan hanya sekedar membantu. Jadi bukan menjadi patokan Bapak Ibu, cukup membantu. Nah, ini ditemukan 5 nih. Apakah di copy semua gitu ya? Ya, jangan lah Bapak Ibu, nanti kepanjangan. Karena kan judulnya tadi adalah apa saja yang Anda temukan. Jadi anggaplah kita itu hanya menemukan 2. Karena sudah dibantu mesin, kita menemukan semuanya gitu ya. Misalkan nih, kita ambil yang pertama saja deh, optimalisasi penyaluran zakat gitu ya. Pengembangan sistem zakat gitu ya. Kita copy. Nomor 2-nya tadi adalah judulnya zakat profesi dan zakat produktif. Zakat profesi dan zakat produktif. Kita enter, kita value paste. Nah, jadi di sini adalah optimalisasi penyaluran zakat profesi. Kita kopikan. Ya, value optimalisasi penyaluran zakat profesi kita buat dengan kata sambung dengan menggunakan sistem zakat yang sederhana. Optimalisasi penyaluran zakat profesi dengan mengembangkan sistem perhitungan zakat profesi yang sederhana dan fleksibel, misalkan teknologi digital. Nah, ini sudah jadi 1.
Oke kan Bapak Ibu? Kita ambil satu saja, misalkan kalau mau dua ya silakan saja Bapak Ibu, tinggal nambah mau pilih yang mana gitu kan. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian kita lanjutkan yang ke bawah adalah miskonsepsinya. Berarti di poin nomor 2-nya kita ambil perintahnya tadi adalah materi atau konsep yang menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik. Kita copy, kita masukkan di sini, kita pastekan konsep atau maksud dalam topik tersebut yang gitu ya, yang dapat menimbulkan mengerti dari topik yang telah disediakan gitu ya. Kita enter lagi. Dia akan membaca miskonsepsi dari file yang sudah kita upload. Jadi kata-katanya harus ada ini dari topik yang telah disediakan. Kalau ini tidak diketik Bapak Ibu, nanti dia akan membaca dari sumber-sumber yang lain, bukan dari sumber PDF yang kita buat. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak sekali. Masih proses. Nah, kecepatan ini tergantung laptop dan tergantung sinyal Bapak Ibu ya. Ada 6 miskonsepsinya, Bapak Ibu ambil satu saja, dimana yang kira-kira Bapak Ibu mau ambil gitu ya. Misalkan saya ambil yang satu saja nih, nisab zakat profesi gitu ya. Nah, kita kopikan di nomor 2-nya, nisab zakat profesi. Kita enter, kita hapus, kontrol Bol, kemudian kita kopikan di sini ya. Kita copy, kita pastekan. Ada anggapan gitu ya. Nah, kita jadikan satu. Kita baca nih. Miskonsepsinya di materi yang kedua terkait dengan nisab zakat profesi. Ada anggapan bahwa nisab zakat profesi bersifat tetap seperti zakat harta, misalkan 65 gram emas, dan harus mencapai setahun. Ada berbeda pendapat ulama mengenai nisab, mulai dari 653 kg seperti zakat pertanian atau 93,6 emas dari penghasilan bersih hingga 20% tanpa nisab dengan zakat rikas. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kebingungan dalam perhitungan. Nah, namanya miskonsepsi ya. Jadi yang membuat mis atau multitafsir. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu silakan kerjakan saja dari miskonsepsi 1 sampai miskonsepsi 8, juga dari peta konsep atau gagasan 1 sampai gagasan 8. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal pilih file, kemudian save as. Save as-nya di lokasinya mana Bapak Ibu silakan saja. Ini saya tulis di modul 1. Nah, di sini tipe dokumennya kita pilih PDF. Nah, kemudian kita pilih save. Dah jadi Bapak Ibu, ini hasilnya Bapak Ibu nanti yang akan diupload di LMS-nya Bapak Ibu ya. Di sini nih, Bapak Ibu tinggal choose file gitu ya. Choose file, kemudian pilih di modul 1, pilih tugas mandiri ini, kemudian open, otomatis akan masuk di sini, kemudian kirim tugas. Jadi tugas Bapak Ibu sudah selesai di tugas mandiri. Itu saja Bapak Ibu, sekedar membantu. Jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa AI itu hanya sekedar membantu, bukan menjadi patokan ya Bapak Ibu. Maka dari hasil kata-kata yang sudah tertulis di sini, Bapak Ibu tinggal edit-edit dikit saja dengan bahasa yang lebih bagus, dengan bahasa Bapak Ibu sendiri, baru di-upload ke LMS di PPG batch 3 ini. Saya yakin Bapak Ibu bisa lah, pokoknya bisa, pasti bisa dan pasti lulus gitu ya Bapak Ibu. Ini saya memberikan tip, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Demikian informasinya Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mohon dibantu like, comment, dan subscribe jika informasi ini membantu Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.